bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Siang. Pak, saya minta waktunya sebentar ya Pak ya, Ya, siap. untuk wawancara. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan pengalaman Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah dan langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus-kasus tersebut Pak. Ya, jadi dalam kasus-kasus yang ada biasanya di sekolah itu kita lihat dulu dari sisi mana kasus itu, seperti apa kasusnya, Ya. baru kita identifikasi, kita pilah-pilah. Ya. Kasusnya yang ini berarti solusinya seperti ini. Oh iya Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Rata-rata kasus yang ada di sekolah itu pada umumnya itu kenakalan pada anak-anak didik. Ya. Nah, solusinya karena ini tingkat sekolah dasar, berarti wali kelas disuruh Ya. mengimbau, memberikan masukan, nasihat bagaimana biar anak itu tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Oh iya Pak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di antara dua kasus itu Pak? Masih kita adakan pilah kasus, karena pasti setiap kasus pasti ada solusi. Iya. Artinya kita harus memilih mana kasus yang paling penting terlebih dahulu, skala prioritas terlebih dahulu, Iya. baru itu yang kita utamakan. Iya Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang biasanya Bapak lakukan, langkah-langkahnya, prosedurnya dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan Pak? Yang jelas setiap keputusan itu ambil berdasarkan hasil pertimbangan atau masukan dari pihak lain, atau dalam hal ini adalah stakeholder yang ada di sekolah. Ya Pak. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Pendekatan persuasif. Pendekatan Jadi persuasif, kita ya, Pak. mengadakan pendekatan persuasif kepada siswa. Ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus yang untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu Pak? Ada jadwal khususnya atau tidak Pak? Tidak ada jadwal khusus, tetapi itu bersifat Langsung ya Pak? langsung. Hari itulah ya, Pak? Langsung hari itulah. Iya Pak. Kontekstual dia. Ya, tidak dijadwalkan ya Pak. Tidak hari ini dijadwalkan. kasusnya ini Ya. diselesaikan ya Pak ya? Betul. Adakah seseorang Pak atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema etika, misalnya waka, dewan guru atau yang lainnya Pak? Ada stakeholder yang ada di sekolah. Itu ya Pak. Karena sebuah lembaga itu sehebat-hebatnya kepala sekolah tanpa dibantu oleh Yang dewan lain, guru ya. yang lain, itu kita akan mengalami kesulitan. Iya. Begitu juga sebaliknya. Iya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Pengalaman yang dapat kita ambil adalah setiap permasalahan ada solusinya. Ada solusinya Pak ya? Ya, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Ada ya, Pak, jalan ya? keluarnya. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di mana Bu Bentang? Ada yang dapat saya bantu? Mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Saya mau izin mau mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pengalaman Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu dan langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah tersebut. Baik Bu, apa namanya kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam mengambil keputusan itu
memang perlu sekali dilakukan terutama sebagai pemimpin ya Bu ya, sebagai kepala sekolah. Dan menurut pengalaman memang dilema-dilema itu harus pasti ada Bu. Ya, pasti ada, dan setiap dilema itu harus kita kita identifikasi, kemudian kita ambil keputusan yang sebijak-bijaknya karena demi kepentingan sekolah kita Bu. Seperti itu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Iya, yang saya identifikasi terutama kasus misalnya guru honor ya. Itu sebenarnya adalah dilema, tetapi dilema etika. Kenapa dikatakan dilema etika? Karena guru honor itu, apalagi di SD kita ya Bu ya, dia harus mengajar selama 24 jam, artinya harus full dalam waktu singkat ini. Tetapi mengingat kita ini dana untuk honor itu dari dana BOS, kemudian murid kita juga sedikit di bawah 100, jadi kayaknya kalau untuk honor itu tidak mencukupi bagi guru-guru honor tersebut. Nah, akhirnya guru tersebut meminta untuk tidak setiap hari di sekolah. Nah, jadi kita sebagai pemimpin harus mempunyai kebijakan Bu dalam menentukan keputusan itu. Di salah satu pihak dilema bahwa guru adalah harus datang setiap hari. Kalau kita guru SD, apalagi guru tersebut adalah guru PJOK, sedangkan kita mengambil keputusan yang bijak bagi beliau, karena dia juga pengen menghidupi keluarganya. Tidak akan cukup dengan gaji kita di bawah 500.000 dalam satu bulan. Nah, seperti itu Bu dilemanya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu, di satu pihak sama-sama benar seperti ini Bu. Guru tersebut memang harus mengajar selama 24 jam di sekolah. Kemudian keputusan saya mengambil keputusan secara bijak. Beliau hanya minta jam 3 hari di sekolah karena 3 hari berikutnya dia harus mencari nafkah di luar. Jadi saya juga mempunyai kebijakan bahwa kita kasihan Bu kalau hanya mengharapkan di sekolah, kayaknya nggak akan hidup keluarganya. Jadi saya mengambil keputusan yang bijak seperti itu Bu, untuk guru tersebut ya. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah yang saya hadapi adalah saya melakukan pendekatan, saya panggil ke ruangan saya, kami berkomunikasi, kira-kira apa alasan beliau itu tidak bisa datang setiap hari. Kita dulu adalah digugu dan ditiru sebagai tauladan. Apabila kita tidak masuk, maka siswa-siswa mungkin akan meniru kita. Tetapi dengan alasan beliau ingin mencari nafkah untuk keluarganya, menghidupi keluarganya, ya itu Bu. Jadi langkah-langkah saya mengajak komunikasi bersama guru lain itu ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama ya, saya selalu berkomunikasi dengan dengan guru atau dengan siswa ataupun dengan masyarakat, wali kelas. Kemudian itu juga saya juga akan melakukan misalnya rapat apabila keputusan itu harus diperlukan untuk kepentingan orang banyak seperti itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Ya, kemudian Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi ya itu tadi Bu, kalau masalah kasus tadi ya Bu ya, tantangannya yang satu kita harus disiplin ya Bu ya, tetapi di lain pihak karena kita mempunyai moral ya Bu ya, sifat sosial. Nah itu tantangannya Bu, bila di sisi lain kita untuk kedisiplinan, di sisi lain kita harus mengambil kebijakan bahwa beliau itu ingin mencari nafkah untuk keluarganya, seperti itu. Iya Bu. Kemudian lagi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Iya.
apabila ada kasus-kasus tertentu memang yang cepat harus dilakukan tindakan, ya saya akan melakukan tindakan tersebut secara spontan ya. Tetapi apabila memang itu diperlukan untuk misalnya harus dimusyawarahkan dengan semua yang ada, guru misalnya atau ke komite, ya terpaksa harus melakukan jadwal ya, seperti itu. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika misalnya, atau waka, dewan guru atau senior yang lain-lainnya? Ya, makasih. Jadi kalau memang itu bisa saya selesaikan berkomunikasi dengan yang berkasus, ya saya selesaikan secara saya pribadi dengan yang berkasus. Tetapi apabila memang kasus itu harus meminta orang banyak, maka saya akan melibatkan guru yang ada atau kepada guru-guru senior yang sudah berpengalaman, Bu. Seperti itu. Tapi apabila kasus itu memang menyangkut misalnya orang tua, maka akan saya libatkan komite. Seperti itu, Bu. Baik Bu, terakhir ya. Dari sebuah hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Yang kita petik dalam mengambil keputusan supaya bijak